wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, sehingga masih bisa belajar bersama. Marilah rasa syukur ini kita ungkapkan dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada abdi luhurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaulah pembawa risalah suci, petunjuk jalan kebenaran di din Islam. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang taharah atau bersuci. Ya, ini untuk pemula barangkali ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya biar tambah ingat lagi tentang taharah atau bersuci. Taharah atau bersuci itu adalah mensucikan diri kita dari hadas dan najis. Jadi dari hadas dan najis. Jadi kalau kita mau beribadah kepada Allah itu harus suci. Ya, harus suci. Ya, suci dari apa? Suci dari hadas dan najis. Ya. Ini kalau penjelasan lengkap bisa dilihat di buku, di referensi, di sumber-sumber yang lain. Tapi saya ingin mengumpamakan kalau hadas itu adalah status, kalau najis itu kotorannya. Jadi jangan salah kalau mencari hadas. Misalnya saya berhadas kecil, mana hadasnya? Enggak ada. Saya berhadas besar, mana hadasnya? Enggak ada. Karena hadas itu adalah suatu kondisi di dalam diri kita sehingga mewajibkan kita untuk berwudu kalau itu hadas kecil, dan mewajibkan kita untuk mandi itu kalau hadas besar. Jadi kalau hadas itu adalah status, ya status kondisi yang ada di dalam diri kita, situasi yang ada di dalam diri kita. Jadi misalnya status saya jomblo. Nah, mana jomblonya? Nggak ada, karena itu adalah status. Begitu juga hadas. Hadas itu nggak ada barangnya, nggak ada, tapi itu status yang melekat pada diri seseorang, yang menyebabkan wajib wudu bagi yang berhadas kecil dan mandi besar bagi yang berhadas besar. Jadi itu hadas. Nah, hadas itu tadi ya seperti yang saya bilang tadi, hadas itu dibagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu contohnya apa? Ya contohnya habis melakukan hubungan suami istri, setelah misalnya suci dari haid, ya, orang yang haid nifas, ini berhadas besar, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang seperti ini mewajibkan kalau mau ibadah itu harus mandi besar terlebih dahulu. Itu hadas besar, ya. Sedangkan hadas kecil itu misalnya kita habis kentut, habis buang air kecil, habis buang air besar. Nah ingat, habis buang air besar itu termasuk hadas kecil, bukan hadas besar. Maka jangan salah, setelah buang air besar ya dibersihkan. Nah setelah itu cukup wudu terus baru sholat. Jadi itulah mengapa kok buang air besar itu termasuk hadas kecil, karena cukup dengan wudu. Kalau hadas besar itu mewajibkan untuk mandi besar ya. Jadi jangan sampai salah, ya. Jadi itu hadas besar dan hadas kecil. Habis kentut itu juga berhadas kecil, ya, berhadas kecil dan lain sebagainya. Itu untuk pembagian hadas saja. Jadi hadas itu ada hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar mewajibkan mandi besar, kalau hadas kecil cukup dengan wudu, ya.
dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu misalnya sakit, tidak ada air dan lain sebagainya, kok berhadas kecil maupun berhadas besar, itu bisa digantikan dengan tayamum. Jadi kondisi tertentu. Jadi ketika kondisi tertentu itu bisa digantikan oleh tayamum, ya, bisa digantikan tayamum. Jadi ketika kita sakit terus tidak bisa kena air, tidak boleh kena air, yang memang itu sangat parah, ya maka cukup dengan tayamum. Atau memang betul-betul nggak ada air, ya itu juga boleh dengan tayamum. Itu hadas. Jadi hadas itu ya gampangannya itu kalau saya membahasakan ini sebagai status, ya statusnya berhadas besar, statusnya berhadas kecil. Yang kedua, bersuci itu dari hadas dan najis. Nah, najis itu barangnya, benda kotorannya itu yang dinamakan najis. Najis itu dibagi menjadi 3, najis mukhaffafah, mutawasithah, dan mughalladhah. Mukhaffafah ini najis ringan. Najis ringan. Contohnya itu cuma satu, tidak ada yang lain. Cuma satu, yaitu air kencing anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang makannya hanya ASI, ya, yang hanya ASI. Kalau sudah makan bubur atau makan dikasih susu formula, maka sudah derajat najis air kencingnya sudah naik menjadi najis mutawasithah. Tapi selama anak bayi laki-laki itu yang kurang dari 2 tahun itu yang dimakan, yang dikonsumsi hanya ASI, maka itu termasuk najis mukhaffafah. Cara mensucikannya cukup disiram, itu sudah selesai. Yang kedua, najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini ya kotoran, ya selain najis mukhaffafah ini. Najis mukhaffafah kan tadi air kencing anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang makannya hanya ASI. Kalau yang ini itu ya seperti darah, nanah, kotoran ayam, kotoran hitam, itu semuanya najis mutawasithah. Cara membersihkannya ini kalau di syariat sebenarnya harus hilang 3 hal. Harus hilang 3 hal. Apa saja itu? Harus hilang warna, bau, dan rasa. Ya, itu yang kalau kelihatan, ya, kalau kelihatan barangnya itu harus hilang bau, warna, rasa. Ya, itu najis mutawasithah, itu gampangnya seperti itu. Dan yang ketiga itu najis mughalladhah. Ini najis yang besar. Najis yang besar, najis berat itu ya air liur anjing, babi, dan seterusnya, itu yang memang itu najis berat. Cara membersihkannya ini harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Dan saran saya ya debu itu di tengah-tengah mungkin. Jadi air dulu beberapa kali, terus debu, dan diakhiri dengan air itu 7 kali. Ya, kalau sekarang mungkin ditambah dengan sabun, ditambah bukan diganti, ditambah dengan sabun, ya itu lebih baik supaya memang benar-benar bersih, ya. Jadi kalau cara menghafal biar mudah, nah cukup hafalkan yang najis mukhaffafah ini apa saja tadi. Air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun yang dikonsumsi ASI, dan hafalkan yang najis mughalladhah, yang itu air kencing atau kotoran dari anjing dan babi. Maka selain yang mukhaffafah dan mughalladhah, semua kotoran itu masuk najis mutawasithah, ya. Jadi betapa Islam itu sangat menjaga kebersihan, sampai ada maqalah an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Apalagi di pandemi corona seperti ini, maka sekali lagi jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan dengan air mengalir, dan utamanya jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan bisa sekolah, bisa belajar seperti biasanya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna